Selamat malam kepada Bapak Ari Wira Andika STMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah keamanan informasi. Sebelum presentasi ini kami lanjutkan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ida Ayu Nyoman Yuli Lestari, nomor absen 14, Niketut Sintiawati, nomor absen 22, dan Niputu Predgilia Kartikasari, nomor absen 28. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang keamanan informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan kepraktisan bagi masyarakat modern untuk melakukan berbagai kegiatan komunikasi secara elektronik, salah satunya dalam bidang seperti perdagangan, pendidikan, dan perbankan. Kegiatan berbisnis secara elektronik ini dikenal dengan nama e-commerce. Dengan teknologi informasi, khususnya dengan jaringan komputer yang luas seperti internet, barang dan jasa dapat dipromosikan secara luas dalam skala global. Untuk transaksi seperti ini, kepada calon konsumen akan diberikan kemudahan-kemudahan yang memungkinkan mereka mengakses dan membeli produk dan jasa yang dimaksud secara praktis. Mereka akan diberi kemudahan misalnya dengan pembayaran menggunakan kartu kredit, di mana perkembangan ini rupanya membawa serta dampak negatif dalam hal keamanan. Praktek-praktek kejahatan dalam jaringan komputer kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Misalnya, pencurian sandi dan nomor rahasia kartu kredit. Akibat dari hal seperti ini, aspek keamanan dan penggunaan jaringan komputer menjadi hal yang krusial. Materi akan saya lanjutkan dengan pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data dan informasi baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi atau tidak berwenang. Banyak organisasi yang memanfaatkan perangkat teknologi informasi berbasis jaringan baik lokal maupun global untuk mendukung tujuan pengembangan organisasinya. Namun, banyak yang tanpa disadari dalam mengimplementasikan sistem jaringan komputer tersebut tanpa dibarengi dan diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Hal ini dikarenakan banyak yang tidak menggunakan prinsip-prinsip pengamanan sesuai standar dan dalam mengimplementasikan tidak melalui tahap siklus hidup keamanan informasi. Menurut G.J. Simon, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komputer, dan data. Keamanan jaringan internet adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari risiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Risiko terhadap keamanan sistem informasi mencakup dua hal utama, yaitu ancaman terhadap keamanan sistem informasi dan kelemahan keamanan sistem informasi. Masalah tersebut berdampak kepada 6 hal utama dalam sistem informasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, keberadaan, kepatuhan, dan keandalan. Untuk menjamin hal tersebut, maka keamanan sistem informasi dapat dikriteriakan dengan baik,
Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Akses kontrol sistem yang digunakan, 2. Telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, 3. Manajemen praktis yang dipakai, 4. Pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, 5. Kriptograf yang diterapkan, 6. Arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, 7. Pengoperasian yang ada, 8. Business continuity plan dan disaster recovery plan, 9. Kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan, dan yang terakhir yang ke-10, tata letak fisik dari sistem yang ada. Dari domain tersebutlah, isu keamanan sistem informasi dapat kita klasifikasikan berdasarkan ancaman dan kelemahan sistem yang dimiliki. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami, yaitu Cynthia. Untuk Cynthia, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya Negeta Sintiwati, nomor absen 22. Akan melanjutkan tentang tujuan keamanan informasi. Tujuan adanya keamanan dalam sistem informasi yaitu yang pertama kerahasiaan, kedua ketersediaan, ketiga integritas. Kerahasiaan, perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Ketersediaan, perusahaan menyediakan data dan informasi yang tersedia untuk pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Integritas, semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Seperti halnya cakupan keamanan informasi telah meluas, demikian juga pandangan akan tanggung jawab manajemen. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Kedua, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi suatu perusahaan, yaitu tolak ukur keamanan informasi. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Tolak ukur semacam ini ditentukan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Ketika perusahaan mengikuti pendekatan ini yang disebut kepatuhan terhadap tolak ukur, dapat diasumsikan bahwa pemerintah dan otoritas industri telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mempertimbangkan berbagai ancaman serta risiko dan tolak ukur terhadap menawarkan perlindungan yang baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Niputu Pretgilia Kartikasari, absen 28. Akan melanjutkan materi dari kelompok kami yaitu ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Adapun contoh serangan yang dapat mengancam sebuah sistem, yaitu yang pertama ada virus. Virus lalu menemukan dan menyesuaikan diri untuk menyebarkan dirinya dengan berbagai macam cara. Pada dasarnya, virus merupakan program komputer yang bersifat malicious atau memiliki tujuan merugikan maupun bersifat mengganggu pengguna sistem yang dapat menginfeksi satu atau lebih sistem komputer melalui berbagai cara penularan yang dipicu oleh otorisasi atau keterlibatan user sebagai pengguna komputer. Kerusakan yang ditimbulkan pun bermacam-macam, mulai dari yang mengesalkan sampai kepada jenis kerusakan yang bersifat merugikan dalam hal finansial. Yang kedua ada worms.
Istilah worms yang tepatnya diperkenalkan kurang dari lebih setahun setelah virus merupakan program malicious yang dirancang terutama untuk menginfeksi komputer yang berada dalam sebuah sistem jaringan. Pada mulanya, worms diciptakan dengan tujuan untuk mematikan sebuah sistem atau jaringan komputer. Namun, belakangan ini telah tercipta worms yang mampu menimbulkan kerusakan luar biasa pada sistem maupun jaringan komputer, seperti merusak file-file penting dalam sistem operasi, menghapus data pada hard disk, menghentikan aktivitas komputer, dan hal-hal destruktif lainnya. Yang ketiga ada Trojan Horse. Istilah Trojan Horse atau kuda Troya diambil dari sebuah taktik perang yang digunakan untuk merebut kota Troy yang dikelilingi bentengnya kuat. Baik, materi selanjutnya yaitu resiko keamanan informasi. Ancaman menghasilkan risiko yang harus dikendalikan. Istilah manajemen risiko atau risk management dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini, di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Antara lain yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotoritas dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan pelayanan. Dan yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Terima kasih.